Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Alizati dari kelas 4D Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini, saya ingin menjelaskan PowerPoint hasil dari tugas ekonometrika saya bagian pertama, yang berjudul Penanganan Data Ekonometrika dan Analisis Lanjutan dalam Regresi Linier. Poin-poin yang akan dibahas adalah transformasi LN, pembedaan, model laju pertumbuhan, skala dan unit pengukuran, pemilihan bentuk fungsional, dan perbandingan R2. Yang pertama, transformasi data. Transformasi data adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam. Jenis-jenis data. Transformasi data dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, transformasi square root atau akar. Yang kedua, transformasi logaritma. Yang ketiga, transformasi arsin. Yang keempat, transformasi square atau kuadrat. Yang kelima, transformasi kubik atau pangkat 3. Yang keenam, transformasi inverse atau kebalikan. Yang ketujuh, transformasi inverse square root kebalikan akar. Yang kedelapan, transformasi inverse square atau kebalikan kuadrat. Yang kesembilan, transformasi inverse kubik atau kebalikan pangkat 3. Yang ke-10, transformasi reverse square atau balik skor. Yang kedua, pembedaan. 1. Data runtun waktu atau time series. Time series merupakan data yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu, misalnya harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain. Kita dapat melihat contoh data time series pada data harga saham, data ekspor, data nilai tukar atau kurs, data produksi, dan lain-lain sebagainya. Jika kita amati masing-masing data tersebut terkait dengan waktu atau time dan terjadi berurutan. Misalnya, data produksi minyak sawit dari tahun 2000 hingga 2009, data kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2000 sampai 2006, dan lain-lain. Dengan demikian, maka akan sangat mudah untuk mengenali jenis data ini. Data time series juga sangat berguna bagi pengambil keputusan untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Data karena diyakini pola perubahan data runtun waktu beberapa periode masa lampau akan kembali terulang pada masa kini. Data time series juga biasanya bergantung kepada lag atau selisih. Katakanlah pada beberapa kasus, misalnya produksi dunia komoditas kopi pada tahun sebelumnya akan mempengaruhi harga kopi dunia pada tahun berikutnya. Dengan demikian, maka akan diperlukan data lag produksi kopi, bukan data aktual harga kopi. 2. Data silang atau cross-section. Data silang terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu. Misalnya, data pada suatu restoran akan terdiri dari data penjualan, data pembelian, bahan baku, data jumlah karyawan, dan data-data relevan lainnya. Yang ketiga, model laju pertumbuhan. Model laju pertumbuhan bisa kita lihat pada rumus yang tertera di PowerPoint. Bisa teman-teman lihat YT sama dengan Y0 dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat 1, di mana Y sebagai nilai pada waktu T, Y0 nilai pada waktu awal, dan R sebagai presentasi pertumbuhan relatif terhadap awal. Selanjutnya, skala dan unit pengukuran. Menurut Ramli 2011 dalam tulisannya menyebutkan bahwa skala unit pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data.
Jenis-jenis skala pengukuran. Skala pengukuran memiliki 4 jenis. Yang pertama, skala nominal, kedua, skala ordinal, ketiga, skala interval, yang keempat, skala rasio. Skala nominal adalah merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Uji statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah uji yang mendasarkan pada jumlah seperti modus dan distribusi frekuensi. Yang kedua, skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukuran berupa urutan atau tingkatan. Uji statistik yang sesuai adalah modus, median, distribusi frekuensi, dan statistik non-parametrik seperti rank order correlation. Yang ketiga, skala interval merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Skala lain yang melekat pada skala interval adalah adanya satuan skala atau scale unit. Uji statistik yang sesuai adalah semua uji statistik kecuali uji yang mendasarkan pada rasio seperti koefisien variasi. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai 0 atau Bassett value. Pada skala rasio, nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio. Tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Skala dan unit pengukuran. Contoh kasus pada skala dan unit pengukuran yaitu hubungan antara jumlah investasi swasta pada suatu daerah dengan pendapatan daerah tersebut. Jumlah investasi adalah fungsi dari pendapatan daerah. Jumlah investasi swasta dilambangkan dengan GPDI. Pendapatan daerah dilambangkan dengan GDP. Keduanya diukur dalam dua satuan. Yang pertama, jutaan dolar atau millions of dollar. GPDI mil dan GDP mil. Miliar dolar atau billions of dollar. GPDI bill dan GDP bill. Bisa kita lihat pengaplikasian dari skala dan unit pengukuran pada PowerPoint ini. Bisa juga teman-teman pelajari di rumah. Selanjutnya, pemilihan bentuk fungsional. Pertama, perbandingan dua nilai R2 boleh dilakukan pada dua atau beberapa model dengan perubahan endogen Y dengan bentuk fungsional yang sama. Ukuran sampel yang sama, bentuk fungsional peubah eksogen boleh berbeda. Kedua, semakin tinggi R2 tidak berarti semakin baik modelnya. Ketiga, yang utama dalam pemilihan model, kesesuaian tanda dari penduga koefisien dengan teori ekonomi yang mendasari. Keberartian penduga koefisien tersebut secara statistik. Yang keempat, peneliti harus lebih memperhatikan hubungan logis atau teoritis dari peubah eksogen terhadap peubah endogen. Yang kelima, jika penduga koefisien nyata secara statistik dengan tanda sesuai dengan teori, model tetap dianggap baik walaupun R2 kecil. Pada kuliah mengenai model regresi linear berganda, telah disinggung beberapa bentuk fungsional yang dapat digunakan selain bentuk linear. Masih terdapat banyak model yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Di antaranya, terdapat 6 model. Yang pertama, model polinominal. Yang kedua, log linear. Yang ketiga, eksponensial. Yang keempat, resiprokal. Yang kelima, semilog. Yang keenam, model dengan koefisien interaksi. Bisa kalian lihat rumus pada masing-masing pemilihan. Selain disesuaikan dengan tujuan penelitian, beberapa model memiliki fitur statistik yang lebih baik dari lainnya. Transformasi ke dalam bentuk log linear misalnya.
akan mengurangi dispersi atau sebaran dari variabel sehingga koefisien yang diestimasi akan robust terhadap outlier dan beberapa tipe pelanggaran asumsi Gauss-Markov seperti heterokedastisitas dan skewed distribution atau non-normality. Yang terakhir, perbandingan R2. Perbandingan dua nilai R2 boleh dilakukan pada dua atau beberapa model dengan perubahan endogen Y dengan bentuk fungsional yang sama, ukuran sampel yang sama. Bentuk fungsional peubah eksogen boleh berbeda. Yang kedua, semakin tinggi R2 tidak berarti semakin baik modelnya. Yang ketiga, yang utama dalam pemilihan model, kesesuaian tanda dari penduga koefisien dengan teori ekonomi yang mendasari, keberartian penduga koefisien tersebut secara statistik. Yang keempat, peneliti harus lebih memperhatikan hubungan logis atau teoritis dari peubah eksogen terhadap peubah endogen. Jika penduga koefisien nyata secara statistik dengan tanda sesuai dengan teori, model tetap dianggap baik walaupun R2-nya kecil. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari PowerPoint saya. Maaf jika terdapat banyak kesalahan, baik pada kata-kata maupun penyebutan pada rumus-rumus, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.